Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sorli sodri wa yassili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja ya teman-teman, saya sambut dengan materi sharing kali ini, sesi kedua ya. Ini editnya kedua nanti teman-teman. Mohon maaf bajunya saya tidak salin karena kalian lah biar kotor ya teman-teman. Nah, saya akan membahas ini juga mungkin buat fitness pemula ataupun yang sudah pernah mendengar ataupun juga yang baru pertama kali mendengar istilah yang namanya new begins ya. New begins. Nah, apa itu new begins? Karena banyak yang kemarin rame di TikTok seperti itu yang bahas new begin, tolong apa dibahas itu. Dan juga katanya karena saya belum pernah ya dari pertama memulai fitness saya belum pernah yang namanya mendengar istilah new begin, tapi seiring waktu saya paham apa itu new begins. Jadi new begins ini adalah teman-teman di mana fase kita ketika latihan kita harus maksimalkan sampai 1 tahun ya, dengan tujuan apa? Yang jelas pasti adalah untuk perkembangan massa otot, karena ketika kita menjalani yang namanya fase new begins itu adalah kita otot kita akan sekian persen itu akan meningkat pesat, tapi jangan lupa juga diimbangi dengan protein dan latihan yang tepat dan juga tidur yang berkualitas. Nah, kenapa? Karena ketika kita memasuki latihan 1 bulan sampai 1 tahun itu adalah perkembangan otot yang sangat-sangat naiknya itu signifikan teman-teman. Sekitar banyak lah pokoknya. Nah, kemudian ketika memasuki 2 tahun, 3 tahun ya misalkan intensitasnya juga berkurang ya karena mungkin tak kesibukan atau apa. Nah, tapi pada dasarnya secara ilmiah, secara logika, secara riset ya, ketika kita sudah 3 tahun, 4 tahun, itu otot menaiknya, walaupun kita sudah latihan, itu tidak bakalan sama dengan new begins yang ketika kita sampai 1 tahun latihan. Paham ya maksud saya ya? Jadi ketika kita sudah 1 tahun, 2 tahun, nah minimal 2 tahun dah. 2 tahun ketika teman-teman mulai latihan, walaupun diforsir dengan latihan yang bagus, suplemen, tetapi tidak secepat dengan pada waktu ketika yang namanya new begins. Nah, makanya teman-teman manfaatkan waktu new begins itu semaksimal mungkin. Makanya saya bilang kepada teman-teman, fokus latihan, fokus kita maksimalkan ketika kita punya waktu, ketika kita punya ada kesempatan, latihan sudah. Dan ini adalah pentingnya teman-teman mempunyai jadwal, mengatur jadwal latihan. Misalkan hari Senin chest, kemudian diakhiri dengan tricep, juga misalkan Selasa di latihan back, kemudian diakhiri dengan bicep, hari Rabunya leg, abs, perut ataupun calves ya, hari Kamisnya libur, hari Jumatnya shoulder, tricep, hari Sabtunya leg lagi boleh, ataupun full arm day juga boleh teman-teman ya. Jadi itu pentingnya, dan asalkan teman-teman harus konsistenkan waktunya. Misalkan latihan sore, jadwalkan sore. Kalau misalkan latihan malam, jadwalkan malam. Kalau misalkan teman-teman yang khusus untuk menurunkan berat badan, ya lemak, obesitas terkaitannya, latihanlah pagi. Asalkan dengan kita harus tahu dan paham kondisi badan kita. Jangan pas langsung ketika kita pagi, kemudian kita tidak sarapan lah, sumber proteinnya tidak ada, teman-teman latihan yang ngoyo itu yang bahaya. Karena yang pertama latihan tidak akan maksimal, yang jelas juga rentan cedera. Yang ketiga adalah hasil yang kita impikan atau kita ingin raih tidak akan maksimal, malah yang ada teman-teman bisa sakit seperti itu. Jadi ini juga ada yang bertanya kemarin, Mas, new begin kok saya banyak di TikTok ini. Nah, saya sebenarnya tidak berpacu ke arah sana, karena dulu zamannya saya itu istilah-istilah teman-teman ya saya kurang begitu kurang begitu mendalami, karena ketika saya fokus latihan, sudah saya fokus apa goal saya, apa tujuan saya. Nah, sehingga ketika sudah sampai dari tahun 2011 sampai sekarang, ketika saya masih six pack, masih ada kodaknya, sekarang sudah hanya rata ya, saya merasakan nyaman teman-teman ya, saya merasakan aktivitas saya itu lebih lebih ringan, lebih energik lah, lebih segar, lebih semangat. Nah, ini yang saya rasakan. Nah, seperti itu. Dan juga kemarin ini ada pengalaman lucu, saya cerita nih teman-teman ya, cerita. Jadi saya kemarin kan latihan di Seven Gym, saya ngelatih Mas DJ sama Mas Aksal, beliau seorang TNI 514 ya, beliau ingin persiapan tahun depan ini mau ikut body contest di Tulungagung. Nggak tahu saya bulan berapa.
Jadi beliaunya itu minta petunjuk karena di bagian backnya, latimus dorsinya, nah bagian ininya ini kurang. Jadi ayo latihan sama saya, boleh silakan Mas. Ayo Pak Guru, kapan latihan? Nah, saya jadwalkan hari Rabu sama Sabtu. Sedangkan saya hari Rabu dengan Sabtu biasanya saya jadwal leg. Tapi karena beliaunya sudah minta tolong, bolehlah saya juga ubah latihan saya, ubah. Jadi biasanya kalau biasanya kalau Rabu itu saya leg, dengan Sabtu saya ganti dengan back. Jadi hari Selasanya saya latihan kaki, Selasa dengan Jumat saya latihan kaki, Senin saya antara chest, antara shoulder, seperti itu. Apakah bermasalah atau berpengaruh? Yang pasti ketika saya latihan pada waktu itu tetap saya pendekatannya saya menggunakan pyramid set. Jadi tetap beban dari beban yang paling ringan naik, kemudian repetisi turun terus sampai maksimal 4, jadi 12 10 8 6. Itu sudah pendekatan saya dari dulu. Jadi saya tidak, walaupun jadwalnya tidak sama, yang penting ketika sudah latihan metodenya saya sama. Nah, jadi begini teman-teman, lucu. Jadi kemarin kita di Seven Gym, kebetulan istri saya ikut, nimbrung lah. Ada seorang PT sana juga, beliau seorang PT dan juga seorang atlet. Ya, berbicara tentang masalah protein yang bagus, yang protein yang baik, yang untuk kebutuhan otot. Istilahnya adalah protein yang berkualitas lah. Kalau saya sih kan pribadi kan sehari-hari kan real food harian. Nah, kebetulan nimbrung ada istri saya, kemudian beliaunya nimbrung. Daging sapi ini bagus, daging merah ini bagus, daging sapi ini bagus karena proteinnya yang cukup tinggi dibandingkan dengan daging ayam, daging putih ya. Nah, artinya apa? Seakan-akan saya itu setiap hari makan daging protein. Jadi saya makan protein yang berkualitas. Saya cuma senyum-senyum saja. Jadi kalau misalkan memang tidak tahu keseharian saya, karena memang tidak kumpul sama saya, tidak hidup sama saya, yang tahu itu adalah istri saya, juru masak saya. Jadi setiap hari saya, tadi juga terkait dengan pertanyaan spill protein harian, kan sudah ada di video saya itu, bisa dilihat spill protein harian saya tiap harinya sudah saya seperti itu. Real food harian, tahu, telur, tempe, daging. Saya tadi masak tahu tempe, dikasih tepung, kemudian goreng terong sama sambal, itu saja. Ntar lagi saya juga sama, menunya juga saya sama. Jadi lucu, katanya istri saya, disangkanya Mas Ervan ini makannya daging ayam, makannya daging protein tiap hari. Tertawa saja. Nah, makanya itu teman-teman, setidaknya ketika kita latihan, kita tunjukkan performa maksimal kita. Karena rumus saya sendiri dalam membangun massa otot itu memang betul. Kalau kebutuhan otot itu adalah protein yang baik, yang bagus. Tetapi kalau kita kembalikan ke finansial kita kembalikan ke budget kita tidak perlu memaksakan untuk beli protein yang baik ataupun protein yang bagus tiap harinya harus ada daging merah, daging putih, daging ayam, ikan tuna, ikan salmon, kemudian masih ada telur, masih ada alpukat, masih ada brokoli, macam-macam lah. Kalau kita memang dimampukan untuk membelikan protein yang bagus, kalau saya disuruh milih, saya punya uang besar, punya uang banyak, pasti saya akan belikan. Kenapa? Karena itu investasi saya untuk otot saya, untuk diri saya. Jadi saya tidak perlu kikir, tidak perlu pelit. Nah, tetapi kita mikir, loh iya, nanti kalau token habis gimana? Nanti kalau gas habis gimana? Nanti kalau listrik habis, gas habis gimana, beras habis gimana. Saya mikir ke arah sana teman-teman, kecuali kalau misalkan kita masih belum ada tanggungan. Jadi istri saya hanya senyum-senyum saja. Mereka tidak tahu ya Mas, kalau prinsip saya adalah 4 sehat 5 munjung. Saya dirty bulking, makanya jangan tiru teman-teman, dirty bulking saya jangan ditiru. Karena dari dulu memang sudah kondisi tubuh ini saya sudah paham seperti itu. Nah, ketika latihan dengan atlet-atlet itu, si atlet ini endurance ya, ketahanan tubuhnya luar biasa. Beliau itu tidak mengurangi low cap, tapi protein, high protein. Jadi power ada. Saya sudah 1,5 jam itu sudah perih perut, meronta-ronta minta makanan. Akhirnya apa? Jangan Pak Guru, jangan berhenti dulu. Kita belum selesai latihan. Waduh, powernya luar biasa. Mohon maaf saya tidak bisa mengimbangi. Karena pertama juga dari faktor usia. Saya sudah hampir 40. Nah, seperti itu. Hormon testosteron saya juga tidak begitu naik amat, tidak begitu tinggi amat, kecuali kalau saya tetap
saya rangsang, saya stimulasi dengan latihan kaki. Nah, seperti teman, ini adalah pengalaman yang lucu terutama. Nah, jadi pada dasarnya adalah kesimpulannya tadi teman-teman, newbie gains ya, dan juga ini kaitannya dengan protein ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, ntar lagi saya lanjut dengan latihan superset otot bahu ya. No tipu-tipu. Oke, saya kasih ke Jules dulu. Terima kasih teman-teman ya. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Relevan, like, comment, and share sebanyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.